kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini bersama aku, Mbak Vio, dan di sini ada juga pemimpin kita, Mas Indra. Nah, oke, sebelumnya kita akan nyanyi, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Dengar Ya Panggil Nama Saya. Musik. Marilah teman-teman kita masuk dalam doa untuk memulai sekolah minggu kali ini. Bapa kami yang di surga mulia, yang boleh kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami anak-anak-Mu, senantiasa Kau beri curahan kasih-Mu untuk berkumpul, bersekutu, dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Bimbing dan berkati kami Yesus agar senantiasa firman-Mu bertumbuh di hati kami anak-anak-Mu, dan kiranya firman kasih-Mu menjadi pelita menuntun di setiap langkah kami, dan kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kali ini dari awal sampai akhir seturut kehendak-Mu. Doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, Tuhan Yesus penyelamat kami yang agung. Haleluya, amin. Nah, jadi sekarang kita akan dengar firman nih. Nah, sebelum itu kita akan menyanyi, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Musik. Selamat pagi adik-adik, sekolah minggu. Ketemu lagi sama saya Mbak Tani. Baru pertama kali ini kan ya ketemu Mbak Tani ya. Sebelum kita memasuki firman, kita mau doa dulu nih. Yuk kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami pada hari ini, Tuhan berkatan. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya boleh Tuhan siapkan hati kami, Tuhan boleh kuduskan hati kami, sehingga kami boleh siap dan mampu menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya boleh juga kami bisa melaksanakannya sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan Yesus itu terambil dari kitab Markus. Kitab Markus itu kitab Perjanjian Baru ya, teman-teman ya. Setelah Markus, kita mau buka Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 45. Judulnya Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya,
Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya pada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima. Tetapi saat duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, demikian firman Tuhan Yesus yang terambil dari Markus 10 ayat yang ke-35 sampai ke 45. Nah, sebelum kita mau bahas-bahas yang lainnya dulu, Mbak Tanin punya video cerita nih tentang si semut dan juga kupu-kupu. Nah, kita dengerin dulu ya. Yuk. Semut dan kepompong. Di suatu hutan yang hijau dan asri, hiduplah berbagai binatang, baik yang buas dan jinak. Ada si raja hutan, yaitu singa. Ada pula harimau, kancil, jerapah, gajah, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi ada pula hewan-hewan kecil yang hidup di sana, seperti kelinci, burung, capung, dan sebagainya. Kehidupan di hutan tersebut sangatlah menyenangkan. Hewan-hewan dengan bebas dan gembira melakukan aktivitasnya masing-masing. Namun pada suatu hari, hutan itu mendadak menjadi sangat gelap. Awan hitam tiba-tiba menyelimuti hutan. Semua hewan yang berada di hutan itu kaget. Mereka dengan kompak melihat ke langit. Lalu hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Hewan-hewan pun berlarian. Mereka berlarian ke semua arah, menyelamatkan dirinya. Krak, krak, krak. Terdengar bunyi dahan-dahan mulai patah. Banyak pohon yang tumbang. Badai baru berhenti saat pagi menjelang. Saat matahari kembali bersinar hangatnya, si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya yang jauh di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah akibat terkena badai kemarin. Si semut pun bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku
Aku bisa pergi kemana-mana saja asal aku mau. Ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulangi perkataannya kepada hewan yang ditemuinya di hutan. Badai yang menerpa hutan kemarin juga menyisakan kesedihan. Banyak hewan yang tidak bisa menyelamatkan diri dan menjadi korban ganasnya badai kemarin. Beberapa hari kemudian, semut keluar dari sarangnya. Ia bermaksud mencari makanan. Di perjalanan pun ia berdendang dengan riang. Tetapi tanpa disadari, semut mendekati bahaya. Semut menginjak tanah berlumpur. Ia tidak tahu kalau itu adalah lumpur hisap. Ya, lumpur hisap. Semakin si semut itu bergerak, maka semakin cepat pula ia tersedot masuk ke dalamnya, hilang dan mati. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini. Keluh semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam di dalam lumpur. Tolong, tolong. Teriak semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya, mencari sumber suara itu. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Kupu-kupu itu lalu hinggap di dekat semut. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Kupu-kupu itu lalu hinggap di dekat semut. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut kepada kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur hisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur hisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu pun menjawabnya, tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk saling menolong, terutama terhadap teman yang sedang kesusahan. Karenanya semut, kamu jangan pernah mengejek hewan-hewan lain, karena setiap makhluk hidup pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan. Sejak saat itu, semut dan kupu-kupu menjadi sahabat karib. Nah, adik-adik tadi udah lihat kan, udah dengar ceritanya gimana tadi cerita si semut dan juga kupu-kupu ya. Dari cerita tadi, adik-adik pasti udah tahu kan ya, mana hewan yang sombong, mana hewan yang baik hati. Nah, yang sombong siapa? Si semut.
si semut ini dia sombong karena waktu ada badai dia bisa masuk ke lubang kecil di dalam tanah gitu. Terus habis itu dia terlindungin, gampang banget kan, dia tinggal masuk, habis itu udah ada badai di luar dia tetap bertahan, tetap nggak terkena badai gitu, nggak terusik. Nah sedangkan si kupu-kupu yang masih dalam kepompong, adik-adik udah tahu kan ya kalau di dalam kepompong dia masih terbungkus gitu, terus habis itu dia itu nempel di ranting atau batang pohon. Nah jadi ketika ada hujan badai yang lebat, ketika rantingnya patah, ya udah deh jatuh, ranting patah jatuh, habis itu dia ini nggak bisa ngapa-ngapain, kasihan banget kan. Tapi si semut yang lihat itu bukannya menolong, tapi malah ngejekin. Ih kasihan ya si kepompong, dia nggak bisa kemana-mana, dia cuma bisa nempel di ranting pohon yang jatuh. Bahkan kalau keinjak bisa keinjak-injak sama hewan lainnya juga. Tadi diceritain ya hewan yang lainnya, ada singa, ada zebra, ada jerapah, lain-lain, gajah. Mereka bingung mau kemana ketika badai, karena mereka nggak bisa masuk ke lubang tanah yang kecil kayak si semut. Nah, tapi ketika keesokan hari-harinya lagi, si semut terjebak di kumbangan lumpur, dia nggak bisa keluar. Terus si kupu-kupu yang udah cantik, yang udah bisa terbang kemana-mana tahu. Tapi apa yang dilakukan si kupu-kupu? Dia nyelamatin si semut, karena si semut akhirnya juga sadar, dia minta maaf sama si kupu-kupu karena udah ngejek. Terus habis itu sama si kupu-kupu ditolongin deh. Nah, seperti dari firman tadi, dari firman Tuhan Yesus tadi, ketika Yakobus juga Yohanes minta untuk duduk di sebelah kanan dirinya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang kalau barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, di sini menjadi besar bukan berarti besar fisik atau besar badannya bisa besar kayak raksasa, bukan ya adik-adik ya. Besar di sini besar yang semua orang tuh tahu, besar yang punya kekuasaan, besar yang punya orang-orang lain tuh pada segan atau menghormati dia, seperti itu. Nah di sini juga dibilang hendaklah yang menjadi pelayanmu dan juga menjadi hamba, bukan berarti terus jadi pelayan, bukan berarti terus jadi pembantu orang yang disuruh-suruh, bukan gitu ya teman-teman ya. Tetapi seperti si kupu-kupu tadi, walaupun dia udah diejek, yang dia tadi nggak bisa gimana-gimana, tapi ketika si semut kesulitan, dia mau membantu. Nah, Tuhan Yesus juga pengen nih kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, kita juga membantu, menolong sesama dari lingkungan terkecil aja, misalnya orang tua, kakak adik, teman-teman di sekolah, ibu guru, dan lain-lain. Kalau udah bisa membantu orang-orang di sekitar kita, boleh kok nanti kita juga membantu orang-orang yang dari di luar lingkungan kita, misalnya nggak dikenal, misalnya ada bapak-bapak pedagang yang bawa barang yang berat, boleh dibantu. Tapi sebelum itu kita bantu dulu orang tua. Misalnya orang tua lagi bersih-bersih, lagi kerepotan, kita boleh membantu bersih-bersih, nyapu misalnya. Terus kakak lagi kesulitan apa juga boleh dibantu. Teman lagi misalnya buat pelajaran, waktu dijelaskan guru, dianya yang belum mengerti, kita yang udah ngerti nih, kita boleh membantu buat menjelaskan. Jadi teman-teman kita juga bisa paham, nanti ketika ujian juga mereka bisa mengerjakan dengan baik. Tapi nggak boleh nih ngebantuin pas waktu ujian, pas waktu latihan, atau mungkin pas waktu belajar bersama, itu baru boleh. Nah, dari kalau kita berbuat baik, orang-orang lain juga akan melihat perbuatan baik kita. Kupu-kupu baik ya, dia mau bantuin kita, walaupun kita udah ngejek, walaupun kita udah berbuat jahat sama dia, tapi dia tetap mau bantuin dia. Nah, nanti kita juga lama-lama akan dikenal sama semua orang juga, akan dihormatin juga sama semua orang. Nah, nanti semua orang juga bisa lihat
Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, nah untuk firman hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan nih. Nah, terkumpulnya persembahan ini kita akan iringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Doakan saya pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah mengizinkan kami untuk memberikan sedikit dari banyaknya berkat yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan lancarkan studi kami, sehingga apa yang kami pelajari dalam studi kami bisa kami terima, bisa kami serap, dan bisa berguna untuk kami di masa depan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang berproses selama sekolah minggu. Kiranya Tuhan lancarkan semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati setiap warga dan juga seluruh perangkat-perangkat negara yang Tuhan pilih untuk membangun negara ini menjadi lebih maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyikrarkan pengakuan Imam Rasul ini. Yuk yang masih duduk kita berdiri, kita bangkit, kita sama-sama untuk menyikrarkan Imam Rasul kita. Tangan kanan di sebelah ini, di dada sebelah kiri. Oke, kita mulai ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Ahli dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, hari ini kita mau menerima berkat Tuhan Yesus. Sekarang kita berdiri dulu ya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara nih.
Gimana nih sekolah minggu hari ini? Pasti menyenangkan kan? Nah, sekarang kita akan tutup ibadah hari ini dengan sebuah lagu, yaitu Happy Ya Ya. Musik. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu selanjutnya.